Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Di video kali ini kita akan ngebahas cara melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Baik teman-teman, jadi tujuan dilakukannya uji regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan salah satu prasyarat sebelum melakukan uji regresi linear sederhana adalah kita harus lalui dulu tahapan uji normalitas dan uji linearitas. Dan bagi teman-teman yang belum melalui kedua tahapan ini, silahkan buka deskripsi video di bawah ini. Di situ saya sudah cantumkan deskripsi videonya. Diklik saja dan ditonton. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi teman-teman, persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A tambah BX tambah E ya. Dasar pengambilan keputusan nanti kita akan gunakan dua cara pengambilan keputusan teman-teman. Yang pertama kita akan gunakan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi yang kita tetapkan yaitu 0,05, dan yang kedua kita akan gunakan dasar pengambilan keputusan dengan melihat nilai T hitung dibandingkan dengan T tabelnya. Oke, kita langsung ke tutorialnya teman-teman agar lebih jelas ya. Baik teman-teman, di sini kita sudah punya data penelitian. Ada variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X-nya adalah promosi dan variabel Y-nya adalah penjualan. Jadi teman-teman, berdasarkan variabel penelitian ini kita dapat rumuskan hipotesisnya kurang lebih seperti ini ya. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan promosi terhadap penjualan. Artinya semakin tinggi promosi maka penjualan akan semakin meningkat. Oke, kita langsung praktek. Kita langsung copy data penelitian ini dari yang pertama hingga yang terakhir ya. Untuk datanya saja teman-teman, tidak perlu nama variabelnya. Kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS-nya. Kita ke data view, lalu kita paste ya. Oke, seperti ini. Nama variabelnya masih var003 di atas. Kita langsung ke variabel view dan kita ganti nama variabelnya. Pertama X dan Y ya. Oke, untuk desimalnya kita ganti jadi 0 semua, karena data penelitian kita tidak ada angka desimalnya ya. Untuk labelnya, yang pertama variabel X itu adalah promosi, lalu untuk yang kedua adalah penjualan. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita analisis cara melakukan uji regresi linear sederhana. Caranya klik pada Analyze, setelah itu pada bagian Regression pilih Linear. Oke. Lalu untuk variabel promosi kita pindahkan pada bagian Dependent variabel ini, di sini kotak independen ya. Setelah itu untuk penjualan kita pindahkan ke variabel dependen. Jadi jangan ketukar-tukar ya. Untuk variabel promosi itu atau X itu ada di bagian independen atau variabel bebasnya, sementara penjualan atau variabel Y berada di bagian dependen ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik OK. Oke, langsung muncul outputnya di sini teman-teman ya. Oke, saya kecilin dulu ini. Oke, muncul outputnya seperti ini. Ada beberapa output yang dikeluarkan di sini ya teman-teman. Ada variabel, ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficient. Oke, selanjutnya kita langsung interpretasikan hasil dari uji analisis regresi linear sederhana ini teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang membuat model persamaan regresinya. Jadi untuk membuat model persamaan regresi kita ambil tabel yang koefisien ini teman-teman ya. Tabel koefisien ini kita pindahkan di sini. Jadi model persamaan regresinya dapat kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan 38,575 untuk nilai A atau konstan ya. Ditambah, nah kenapa ditambah di sini? Karena nilai promosi pada bagian kolom yang saya beri warna merah ini untuk warna hijaunya itu bernilai positif 0,569. Jadi karena bernilai positif maka kita beri tanda positif di sini. Jika bernilai negatif maka kita beri tanda negatif juga di sini teman-teman. Oke, mengerti teman-teman ya? Ditambah 0,569 X ditambah E atau errornya. Oke, kita langsung interpretasikan seperti apa. Jadi konstan ini atau A yang ini ya, warna kuning, 3,575 artinya apabila promosi itu konstan atau tetap, maka penjualan sebesar 38,575. Oke, lalu yang kedua ini yang nilai 0,569 atau koefisien arah regresi, itu nilainya adalah 0,569 bernilai positif. Artinya, apabila promosi meningkat satu satuan, maka penjualan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,569. Oke teman-teman ya, dimengerti ya. Selanjutnya kita akan menguji
hipotesisnya. Nah, hipotesis yang kita rumuskan tadi kan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X atau variabel promosi terhadap variabel penjualan. Jadi, untuk pengujian hipotesis tetap kita gunakan tabel koefisien ini. Namun, yang kita lihat nilainya adalah pada bagian ini. Bagian kolom T dan SIG. Nah, seperti yang kita kemukakan di awal tadi bahwa dasar pengambilan keputusan ada dua. Yang pertama kita gunakan nilai signifikansi dibandingkan dengan taraf signifikansi yang kita tetapkan yaitu 0,05 dan juga melihat nilai T hitungnya. Nah, untuk nilai signifikansi kita lihat pada bagian angka ini teman-teman, 0,000 yang saya beri warna kuning. Untuk nilai T tabelnya adalah ini yang saya beri warna hijau, 6,759. Lalu di bawah ini saya buat catatannya agar teman-teman lebih mudah mengikutinya ya. Jadi yang pertama nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ya. Setelah itu untuk nilai T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel, nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 6,759 lebih besar dari 1,692. Nah, diperoleh dari mana 1,692 ini? Di sini saya sudah sediakan juga contoh T tabelnya, teman-teman. Jadi untuk melihat nilai T tabel, rumusnya itu adalah N dikurangi K, di mana N itu adalah jumlah sampel dalam penelitian, sementara K itu adalah variabel yang kita gunakan dalam penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya ya. Jadi karena sampel penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah 35, jadi 35 dikurangi 2 hasilnya adalah 33. Nah, langsung kita tarik garis lurus teman-teman. Pada probability 0,05 di sini saya sudah beri tanda warna kuning ya. Pada bagian angka yang pertama ini karena saya gunakan taraf signifikansi untuk uji satu arah ya teman-teman. Jadi saya gunakan yang bagian atas, sementara yang bagian bawah ini digunakan jika kita menggunakan perumusan hipotesis yang dua arah teman-teman ya. Oke, lalu yang DF-nya itu pada angka yang ke-33 yaitu di sini. Nah, maka ditarik garis lurusnya, diperoleh hasilnya nilai T tabelnya adalah 1,69236. Oke ya. Jadi teman-teman berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Artinya semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan, maka kuantitas penjualan juga akan semakin meningkat. Oke, lalu teman-teman, selain kita mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kita juga akan melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Artinya, seberapa besar variabel promosi mempengaruhi variabel penjualan. Nah, untuk melihat itu, untuk mengetahui itu teman-teman, pada bagian output SPSS, kita ambil tabel yang modal summary ya. Oke, kita copy ini lalu kita pindahkan di sini. Nah, di sini adalah koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu adalah bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel X mempengaruhi variabel Y-nya ya. Jadi untuk melihat koefisien determinasi kita gunakan nilai R-square teman-teman. Nilainya itu adalah 0,581. Jadi nilai R-square 0,581 bermakna bahwa promosi mempengaruhi penjualan sebesar 58,1%. Sedangkan sisanya 41,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk lebih jelas membaca koefisien determinasi ini teman-teman, di bawah ini saya sudah siapkan juga diagram pie-nya ya, atau diagram lingkarannya seperti ini. Jadi promosi 58,1% mempengaruhi penjualannya, sementara 41,9% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, dimengerti teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Semoga teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa beri like-nya ya. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.